akhir data struktur dan algoritma yang diampu oleh dosen Anindya Ananda Hapsari, SST MIT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Sugianto. Nama saya Muhammad Yugo Wiraida. Nama saya Najwa Afifa Hertianti. Nah, kita langsung masuk ke materi yang akan dipresentasikan. Pertama kita masuk nomor 1, yaitu buatlah flowchart dan program dalam CodeBlocks dan tampilkan juga hasil running program input dan output sederhana untuk menghitung luas geometri. Nah, di sini ada flowchartnya, yaitu, nah contohnya ini seperti ini. Nah, oval ini ditandai dengan start atau mulai. Lalu untuk belah ketupat atau diamond ini biasanya ditandai ketika ada pilihan yang bercabang. Nah, contoh kita memilih untuk menghitung luas trapesium, yaitu persegi panjang ketika proses masukkan nilai luas. Nah, ini juga proses perhitungan luas, ini menampilkan hasil perhitungan. Nah, setelah menampilkan hasil perhitungan, nah oval ini ditandai dengan selesai. Nah, lanjut program CodeBlocks. Nah, di sini kita masuk CodeBlocks menggunakan include IOStream, menggunakan integer karena kita semua karena ini harus menghitung angka, makanya kita menggunakan integer. Nah, di sini contoh input ketika tadi script yang tadi sudah kita running, yaitu ada pilihan untuk menghitung luas segitiga, lingkaran, trapesium. Nah, masukkan pilihan ini. Di sini contohnya kita mengambil pilihan nomor 2, yaitu masukkan lingkaran. Terus kita harus masukkan beberapa jari-jari lingkaran. Contohnya kita masukkan 3, nanti keluar hasilnya yaitu luas lingkaran adalah 28.2743. Nah, untuk yang nomor 2, yaitu tuliskan 4 contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tuliskan juga langkah-langkah dalam algoritma dalam bentuk deskripsi dan flowchart. Nah, di sini ada 4 algoritma, yaitu algoritma membuat teh, algoritma menghitung ATM, dan algoritma memasak nasi dengan Magicom. Dan terakhir ada algoritma mencuci pakaian dengan menggunakan mesin cuci. Nah, kita ambil contoh yang ingin kita deskripsikan, yaitu flowchart membuat teh. Nah, di sini flowchartnya masih sama seperti tadi, yang kalau oval itu ditandai dengan start atau mulai. Nah, persegi panjang proses. Nah, ketika input atau output itu ditandai dengan jajar genjang. Nah, ini ada deskripsi langkah-langkahnya. Pertama, 1. Siapkan bahan-bahan teh, gula, dan air panas, dan alat seperti gelas atau sendok. Yang kedua, masukkan teh ke dalam gelas. Ketiga, tambahkan gula sesuai selera. Yang keempat, tuangkan air panas ke dalam gelas. Nah, kelima, aduk hingga gula larut. Dan 6, teh siap disajikan, yaitu dengan dengan tanda seperti jajar genjang. Nah, ini contohnya ada 4 ya. Nah, nomor 3, kita kembali nomor 3, yaitu nomor 3 soalnya setiap persoalan mempunyai algoritma penyelesaian. Nah, terdapat 2 buah gelas A dan gelas B yang berisi larutan berwarna merah. Gelas A berisi larutan merah dan gelas B berisi larutan biru. Volume air dalam kedua gelas itu sama banyaknya. Bagaimana cara kita mempertukarkan isi kedua gelas tersebut sedemikian hingga nantinya gelas A akan berisi larutan berwarna biru dan gelas B berisi larutan warna merah. Nah, di sini ada algoritmanya yang dengan deskripsi algoritma. Untuk yang pertama, 1. Siapkan gelas ketiga. Kita butuh gelas ketiga, yaitu gelas C yang kosong untuk membantu proses pertukaran isi. Kedua, tuangkan isi gelas A ke dalam gelas C. Nah, gelas C sekarang berisi larutan merah. Tuangkan isi gelas B ke dalam gelas A. Gelas A sekarang berisi larutan biru. Yang keempat, tuangkan isi gelas C yang berisi larutan merah ke dalam gelas B. Gelas B sekarang berisi larutan berwarna merah. Hasil akhirnya yaitu gelas A berisi larutan biru dan gelas B berisi larutan merah. Nah, ini contoh ilustrasinya. Di sini ada langkah pertama, gelas A dipindahkan ke gelas B. Nah, nanti dan gelas yang A dipindahkan ke gelas 3. Gelas B hasilnya jadi gelas B berwarna merah, gelas A berwarna biru dan gelas C biru. Nah, Selanjutnya nomor 4, buatlah program dalam CodeBlocks, program segitiga bintang dalam bentuk C++ untuk mencetak segitiga bintang sebanyak n baris. Setiap baris ke-1 berisi 1 buah bintang. Nilai n dibaca dari papan ketik. Contoh, masukkan n sama dengan 5. Luaran. Jadi ini tampilan bentuk yang kita output dari input ini ya. Perhatikan gambar segitiga untuk contoh n sama dengan 5.
Pada soal baris ke-1 terdiri dari 1 bintang, baris kedua terdiri dari 2 bintang, baris ketiga terdiri dari 3 bintang, dan seterusnya hingga baris kelima. Secara umum, baris terdiri dari 1 bintang, baris 1 terdiri dari 1 bintang. Ini contoh codingannya ya. Ini hasil yang saya buat codingannya. Include IOStream sebagai namespace. Nah, sebagai namespace, integer itu sebagai variabel. Di sini saya buat segitiga n sama dengan tanda tanya. Di sini kita buatnya 5 karena disuruhnya 5. Jadi di sini baris pertama ada 1 bintang, baris kedua 2 bintang, baris ketiga 3 bintang, baris keempat 4 bintang, dan baris kelima adalah 5 bintang. Oke, untuk nomor 5, buatlah sebuah program dengan C++ dan tampilkan hasil runningnya pada kode blocks yang meminta user untuk memasukkan 2 integer. Nah, algoritma pemasangan di atas sebagai berikut. Yang A, buatlah 2 variabel sebagai nilai input kedua integer. B, lakukanlah looping dengan nilai awal adalah integer pertama yang diinputkan dan batas akhir dari nilai integer kedua yang diinputkan. C, lakukan penjumlahan terhadap nilai indeks looping yang ada. Tampilkan hasil penjumlahan. Nah, ini untuk inputnya dan bawahnya adalah outputnya. Saya masukkan nilai minimal tuh 1 dan nilai maksimalnya 9. Dan jumlah nilai integernya adalah 35. Untuk penjelasan programnya, yang pertama, program meminta pengguna memasukkan 2 bilangan minimal, nilai minimal dan max adalah nilai maksimal. 2. Jika min lebih besar dari max, program secara otomatis menukar nilai min dan max menggunakan fungsi swap. 3. Menggunakan looping for. Program menjumlahkan semua bilangan di antara min dan max, tidak termasuk min dan max. 4. Hasil penjumlahan ditampilkan ke layar. Nomor 6, algoritma yang dikenal dalam metode penggunaan meliputi 1. Bubble sort, 2. Insertion sort, 3. Radical sort, dan 4. Counting sort. Jelaskan teori masing-masing dari keempat istilah di atas dengan bahasamu sendiri. Sertakan contoh, gambar, dan sumber teori pengambilan teori dapatkan dari sumber lain. Nah, yang pertama itu ada bubble sort. Teori bubble sort adalah algoritma sederhana yang membandingkan elemen bersebelahan dan menukar mereka jika urutannya salah. Cara kerja iterasi dilakukan hingga seluruh elemen berada dalam urutan yang benar. Contohnya nih, kita tidak menggunakan gambar, jadi langsung gini aja. Untuk pertama, inputnya adalah 5, 3, 8, dan 6. Untuk proses iterasi 1, 3, 5, 6, 8, dan outputnya adalah 3, 5, 6, 8. Untuk yang kedua ada insertion sort. Teori algoritma ini membangun array untuk secara bertahap dengan mengambil satu elemen dari array dan menyisipkan di tempat yang tepat. Cara kerja dibandingkan elemen-elemen sebelumnya hingga posisi yang sesuai ditemukan. Contoh, inputnya 5, 3, 8, 6. Untuk proses yang pertama 3, 5, 8, 6. Untuk step yang kedua 3, 5, 6, 8, dan outputnya adalah 3, 5, 6, 8. Untuk yang ketiga ada radical sort. Teori radical sort mengurutkan data berdasarkan digit, mulai dari digit paling rendah ke paling tinggi. Cara kerja, data diurutkan per digit, unit place, tenth place, dan lain-lain. Contoh, di sini ada output 170, 45, 75, 90. Proses step pertama unit place 170, 90, 45, 75. Step kedua 10 place 170, 45, 75, 90. Step ketiga 100 place 45, 75, 90, 170, dan outputnya adalah 45, 75, 90, dan 170. Nah, untuk kedua ada counting sort. Teori counting sort menghitung frekuensi elemen dan menggunakannya untuk menentukan posisi elemen dalam array terurut. Cara kerja membuat array penampung count array untuk menghitung jumlah setiap elemen, kemudian menyusun kembali elemen berdasarkan array tersebut. Untuk pertama contohnya untuk input 4,
2283. Right. 0021001. Untuk outputnya adalah 22348. Selanjutnya nomor 7, algoritma pencarian merupakan suatu keterampilan bagi para programming, di mana search untuk pencarian data atau nilai yang menggunakan teknik tertentu. Perusahaan-perusahaan besar seperti Google dan Yahoo, algoritma pencarian merupakan suatu hal yang sangat penting. Contohnya, ini contoh input dari yang sudah diberikan di modul. Nah, soalnya di sini, cobalah program di atas pada kode blok, selalu screenshot hasil cobamu. Coba analisa program yang telah kamu coba ganti data yang ada pada program dengan data nama buah kesukaanmu. Di sini ada outputannya. Di sini saya masukkan codingan seperti ini. Di sini saya tambahin buah-buah yang sesuai yang tadi soalnya ya. Di sini ada anggur, belimbing, delima, jambu, kelengkeng, mangga, melon, nanas, semangka. Nah, jadi di sini tuh cout buah yang ditemukan pada indeks apabila ketemu buah yang dicari. Kalau di sini kalau yang tidak ketemu, else coutnya buah yang tidak ditemukan. Di sini saya tambahkan by kelompok kakap. Ini adalah outputannya. Dari masukan buah yang ingin dicari belimbing. Belimbing itu terdapat di indeks kedua. Nah, di sini saya mencari juga buah semangka terdapat di indeks 11. Di sini juga ada tambahan by kelompok kakap. Di sini juga by kelompok kakap. Nah, lanjut nomor terakhir itu coba buatlah atau temukan satu program untuk membuat list musik menggunakan queue untuk playlistnya. Yang pertama, A. Tulis program yang kamu temukan, kemudian jalankan dan videokan hasil outputnya dalam video presentasi kalian. Jelaskan mengenai alur program dan outputnya. Kedua, tunjukkan hasil running program dengan playlist yang kamu buat, nama playlist. Jelaskan cara kerja program dengan metode deskriptif dengan bahasamu sendiri. Yang keempat, coba masukkan 5 list lagu kesukaan dalam playlist dan nama playlist dengan namamu dan nama playlist favoritmu. Nah, ini queue yang kita gunakan di C++. Nah, ini bisa dilihat if jika tidak ada playlist yang tersedia, for cons else, terus kemudian ini menu untuk tambahkan playlist baru. Lanjut ke ini inputnya ada beberapa pilihan, yaitu buat playlist baru, tambahkan lagu, tampilkan semua playlist atau keluar. Nah, kita contoh membuat playlist baru nih. Di sini pertama kita masukkan nama playlist baru seperti Gelar Bawa Awa, dan ini kita masukkan nama playlist baru seperti Fall in Love. Nah, ini kita menambahkan beberapa lagu di playlist. Nah, contohnya kita menambahkan lagu Bertaruh Pada Api yang ditambahkan ke playlist Gelar Bawa Awa. Nah, ini menambahkan lagu Merusak Kesenangan. Nah, ini masih masukkan lagu. Ini contoh masukkan lagu lagi dengan lagu Rayakan Kemenangan berhasil ditambahkan ke playlist Gelar Bawa Awa. Terus ini menampilkan lagu yang tadi kita sudah masukkan di playlist, yaitu dengan pilihan nomor 3, pencet nomor 3. Nah, di sini keluar semua lagu yang sudah kita masukkan di dalam playlist yang tadi, seperti lagu ini Timur yang ada di playlist Gelar Bawa Awa. Karena materinya sudah selesai yang kita presentasikan. Sekian dari kami. Kelompok kakap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.